Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara dari kelompok 3 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Anggota kelompok 1 Hardani Nafriza Zaris Manoka M1C120003, Septa Wiranto M1C120005, Juwairiya Nikma Lestari M1C120007, Divya Melani Oliza Putri M1C120008, Emi Septiana M1C120011, Ika Indri Rahmayanti M1C120014, Fadil Hoiri M1C120026, dan Hairun Nisa Rizkia Fitri M1C120003. Dengan dosen pengampu Ibu Dila Oktarise Dwina STMT dan Bapak Oki Alfernando STMT. Di sini kita akan menjelaskan mengenai pengibaratan Pancasila. Setiap orang bertanya-tanya, benarkah Pancasila itu diperlukan sebagai dasar negara? Untuk itu, kita akan mulai analogikan terlebih dahulu. Pancasila diibaratkan seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan itu dapat dibawa tanpa ada kerusakan. Berbeda dengan jalan yang tidak diaspal, meskipun kendaraan dapat berjalan, tetapi dalam waktu yang singkat, kendaraan Anda akan cepat rusak. Seperti itulah gambaran Pancasila bagi warga negara Indonesia. Lalu, apakah sebenarnya definisi Pancasila? Pancasila adalah pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi. Pancasila sendiri memiliki 5 sila yang berbeda-beda dan saling melengkapi membentuk Pancasila, dan setiap sila mencerminkan nilai-nilai yang berbeda. 5 sila dalam Pancasila berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada 5 sila tersebut memiliki 5 nilai dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dari setiap nilai-nilai Pancasila tersebut memiliki makna masing-masing yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sendiri tidak mengadopsi ideologi dari manapun, karena dibuat berdasarkan kebiasaan dan sifat warga negara Indonesia. Setiap negara pasti ingin tetap kokoh dan tidak mudah terjadi perselisihan di antara warganya. Hal tersebut membuat pentingnya kita memiliki dasar negara dan ideologi yang telah kuat dan disusun dengan seksama. Terbentuklah Pancasila sebagai ideologi negara yang unggul dan cocok bagi negara karena berdasarkan sifat bangsa sendiri. Dengan Pancasila, perpecahan dapat dihindari. Hal ini dikarenakan pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Lalu, dengan Pancasila, dalam peraturan menciptakan perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Dalam hal ini, dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara yang menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut, berlaku untuk tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itu, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Norma apa saja yang terkandung dalam Pancasila? Yang pertama ada norma agama. Norma agama disebut juga norma kepercayaan. Ini ditunjukkan kepada semua rakyat Indonesia untuk dapat beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya norma ini, diharapkan setiap rakyat Indonesia dapat berpegang teguh kepada agamanya masing-masing dan saling menghargai. Kedua, ada norma kesusilaan atau norma moral. Norma moral atau norma yang paling dasar dalam mengatur budi pekerti kita atau etika.
Norma moral ini menentukan bagaimana cara kita dapat menilai lingkungan masyarakat maupun di dalam rumah. Norma ini berasal dari diri sendiri, bagaimana kita menyikapi lingkungan agar kita dapat diterima dan mudah untuk bersosialisasi. Kemudian ada norma kesopanan. Norma ini juga disebut norma sopan santun, tata krama, maupun kadang juga disebut norma adat. Norma kesopanan didasarkan kebiasaan rakyat Indonesia dalam berlaku di masyarakat. Pada suatu daerah dengan daerah lain berbeda pada dasar-dasar norma kesopanannya. Sanksi dari norma ini biasanya berasal dari masyarakat setempat. Yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum berasal dari luar rakyat. Biasanya norma hukum dibuat oleh negara atau pihak setempat yang mendapatkan kekuasaan penuh dalam mengatur dan juga memaksa setiap rakyat. Contohnya, negara membuat sebuah peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas untuk mengatur rakyatnya agar lalu lintas jadi lebih teratur. Sanksi yang didapat dari norma ini biasanya didapatkan pada persidangan resmi yang dipimpin oleh hakim. Kemudian, alasan diperlukannya Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum didasari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Yang kedua adalah ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi, berkeyakinan, hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Lalu, bagaimana pentingnya kajian Pancasila sebagai ideologi negara? Pancasila sangat kita perlukan karena kita memiliki banyak perbedaan, yaitu memiliki banyak suku, budaya, agama, dan juga secara demografis kondisi wilayah Indonesia sangat besar. Kondisi wilayah Indonesia sendiri terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut yang sangat luas. Ini bisa membuat Indonesia sangat cepat berkembang, tetapi juga dapat membuat kehidupan di Indonesia menjadi banyak pandangan sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Untuk itulah Pancasila sangat kita perlukan. Masyarakat selalu bahu-membahu, seperti bahu-membahu dalam kegiatan di lingkungan masyarakat, bahu-membahu dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan-lingkungan lainnya. Lalu tolong-menolong, sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu kemanusiaan, kita harus menghargai dan mau membantu sesama masyarakat Indonesia. Yang terakhir, Pancasila diperlukan untuk menjaga satu sama lain. Pada setiap sila Pancasila mengajarkan untuk menjaga sesama manusia. Seperti pada sila pertama dengan nilai dasar ketuhanan. Dalam nilai dasar ini jelas bahwa dalam agama kita harus saling menjaga sesama manusia. Maka dari itu, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Baiklah, demikian penjelasan mengenai pentingnya kajian Pancasila sebagai ideologi negara dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maju, ayo maju.